Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Halo Rika? Bu, Oke, kedengeran Bu. oke baik. Kita tunggu dulu yang lainnya. Oh ya, mana Wilbert TikToknya? Tunggu Bu, habis sekolah saya baru Zoom sama mereka Bu. TikToknya maksimal berapa menit? Bebas, pokoknya nggak usah terlalu lama lah. Yang seininya lagunya ya. 3 menit nggak apa-apa. Boleh, nggak masalah kok. Ya, kirim langsung ya Chan, karena Ibu harus malam ini udah Kirim ke mana? linknya kasih ke Ibu aja deh, ke WhatsApp aja biar cepet ya. Oke, terima kasih. Baik, kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, oh iya Ibu Rika lupa, kita bagi tugas dulu ya untuk berdoa. Halo Bu. Halo, selamat siang. Bentar, untuk berdoa, pembagian tugas, sama apa? Pembacaan Pancasila dan Dasar Dharma Pramuka. Halo, selamat siang semuanya. Sebentar ya, Ibu, ini dulu kita bagi-bagi tugas dulu. Ini sebentar. Halo Bu. Halo, selamat siang. Sebentar. Oke, untuk pembacaan doa, Ibu minta tolong Cen-Cen ya, karena Cen-Cen udah lama nih. Nggak, kalau ini tidak pernah aktif lagi di kelas nih Cen-Cen. Oke, lalu bentar, Ibu share aja. Pengucapan pramuka. Kita bantuan Jason ya. Pengucapan dasar Jason baru mau masuk. Oke. Pengucapan Pancasila. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang James. Sorry, Ibu ulangi lagi pembacaan doa oleh Cen-Cen, pengucapan Pancasila oleh Jason, lalu pengucapan Dasar Dharma Pramuka. Ibu minta bantuan kelas 9. Stefani ya, pimpin baca Dasar Dharma Pramuka. Oke, selamat siang. Salam sehat selalu. Kita awali dengan salam pramuka. Oke, silakan Cen-Cen untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih lagi, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Terima kasih Cen-Cen. Bentar, Ibu sudah record belum sih ini? Recording. Oke, silakan. Selanjutnya pengucapan Pancasila, Jason. Silakan Jason. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan, Stefani. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Ratu dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, terima kasih. Silakan.
Ibu absen dulu ya. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Ketika Ibu Rika panggil, jawabnya salam pramuka ya. Tolong kameranya dibuka semua. Wilbert seperti biasa foto. Oke, Bu. Marvel, Calvin, Ayo buka kamera, saya udah mau foto. Yasin, Salam Lovena. pramuka. Ya, terima kasih. Hadir. Nolan, bilangnya salam pramuka ya. Aubrey, Salam pramuka. Stephen, Salam pramuka. Wilbert, Salam pramuka. James, Jason, Faiz, Salam pramuka. Salam pramuka. Rafael, Salam pramuka. Halo. Rico, Salam pramuka. Gary, Salam pramuka. Pawan, Stephanie, Salam pramuka. Kylen. Apa sih itu Kylen? Singi. Kan saya. Oh, bukan kamu. Oke, Singi mana Singi ini? Tumben sih Singi dari kemarin. Ada yang tahu nggak sih kabarnya Nggak Singi? enak badan, Bu. Oh, sakit. Dari tadi pagi ya berarti ya? Oke. Cen-cen, Jenis tadi bilangnya terlambat. Salam pramuka. Oke. Oke, lanjut. Cen-cen. Cen-cen tadi udah. Afril, Audrey. Salam pramuka. Oh, Aubrey ini kerjaannya nih. Audrey yang Ibu panggil bukan Aubrey. Jolin. Salam pramuka. Tadi pagi masih tidur ya Jolin ya? Apa lupa? Lupa tuh kata Aubrey. Kenapa Jolin? Masih tidur. Hai, Ibu. Hai. Cecil. Sabel. Oh, salam pramuka. Eni. Salam pramuka. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang, salam pramuka. Oke, kita tadi sudah diawali dengan masing-masing dari kalian mengucapkan salam pramuka, dan sekarang materi setangan setangan leher pramuka. Ya, mungkin pada bingung nggak apa sih tangan leher pada gerakan pramuka ini, ya. Tangan leher, gerakan pramuka, pengertian dan maknanya. Oke, Jenny sudah bisa. Aubrey. Bukan saya, Bu. Bukan saya, emang kamu kok. Oke. Setangan leher adalah tanda umum gerakan pramuka yang merupakan bagian dari tanda pengenal gerakan pramuka. Ini dia dinamakan setangan leher. Kalau dulu dibilangnya kacu. Ya. Nah,
Ini dan tanda umumnya itu bisa terlihat di sini ada lambangnya. Kalau merah ini berarti penggalang seperti kalian semua, ya. Kalau penegak itu dia oranye dan kalau siaga itu hijau. Nah, inilah adalah tanda pengenal gerakan pramuka. Makanya kalau kamu pakai ini, udah ketahuan itulah identitas kamu, ya. Pramuka Indonesia. Nah, ini dia. Setengah leher itu dibuat dari kain yang setengah dari panjangnya berwarna merah dan setengahnya lain berwarna merah putih. Ya, menggunakan bahan dasar warna putih dengan list merah berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran tertentu. Ya. Nah, setengah leher ini panjangnya itu disesuaikan dengan tinggi badan pemakai. Ingat sampai sepinggang. Jadi makanya dia sampai sepinggang, bukan yang ngatung di segini ya. Bukan, tapi sepinggang. Ya, ini yang dinamakan dengan setangan leher. Ya. Dasi pramuka. Lalu bagaimana sih cara memakai setangan leher itu? Setangan leher itu dilipat ya sedemikian rupa hingga warna merah dan putihnya itu tampak jelas seperti ini. Ya, merah putihnya terlihat ya. Dan pemakaiannya tampak rapih. Nah, ini ya. Nah, dikenakan dengan cincin atau ring di sini. Ya. Setangan leher. Lalu dipakai di bawah kerah baju seperti ini. Bukannya dikeluarin ataupun waktu itu tuh kelompok kalian itu bingung. Ya, nggak ada bukan kelompok kalian, maksudnya ada beberapa murid yang ikut pramuka, beli baju pramuka, lalu dasinya ringnya hilang. Wah, karena ringnya hilang, bingung mereka. Jadi mereka nggak pakai ini ring ya. Ada yang hanya dilipat, tapi tidak boleh ya teman-teman. Jika tidak ada ring, jangan dipakai. Dilipat saja. Dan tidak asal lipat dan tidak asal pakai. Hati-hati, karena ini ada warna bendera merah putih, jadi kita harus menghormatinya. Ya, karena untuk menjadi sebuah negara yang merdeka itu tidak mudah ya teman-teman. Penuh dengan perjuangan. Bayangkan kita sudah dijajah oleh Belanda 3/4 abad, belum lagi dengan Jepang 2 tahun. Ya, oleh sebab itu tidak boleh sembarangan, meskipun ini hanya menurut kalian cuma sekedar dasi saja atau tangan leher saja, tapi ada filosofinya dan makna tersendiri dengan topi ini, dasi ini, dasi atau setangan leher. Ya. Ingat, ini bukan bendera merah putih, ya. Bukan bendera negara. Ya, bukan bendera negara. Sebentar. Tetapi mengambil warnanya saja yang merah dan putih sesuai bendera kebangsaan dan kebanggaan bagi pramuka. Karena wajib kita semua merawat dan menjaganya. Oleh sebab itu tidak boleh sembarangan. Jadi sudah pakai kacu main lempar begitu saja tidak boleh. Ya. Dilipat kembali, disimpan yang rapi. Ingat, mengambil warna bendera negara dan bendera kebangsaan dan juga kebanggaan bagi pramuka. Ingat, tugas kalian merawat dan menjaga bendera merah putih. Meskipun kemarin sempat ya pada saat Thomas ya, Piala Thomas ya, Indonesia menang, tapi karena kita Indonesia pernah kena sanksi ya, bukan pernah lagi kena sanksi ya dari lupa itu. Akhirnya tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Tapi
bendera merah putih berkibar di dada kita masing-masing. Ya. Oke, lanjut di sini. Nah, setangan leher itu kalian harus pakai dengan rapi dan benar, karena itu akan membuat diri kita menjadi manusia terhormat. Jangan lupa gunakan cincin atau ring simbol pengikat merah dan putih. Pada setiap mengenakan seragam merah dan putih, baik untuk seragam pramuka lainnya, pramuka harian maupun seragam kegiatan lainnya, tetap menggunakan setangan leher dengan rapi. Ya, jika ternyata sedang dalam keadaan bencana alam ya, atau sedang ada apa gitu, di mana kalian tidak bisa memakai dasi setangan leher ini, maka setangan lehernya harus disimpan dengan baik. Ya. Dan ring atau simbol ini dia, sebentar. Ya, ini ring. Ada yang ringnya atau cincinnya itu terbuat dari rotan ya. Kalau kemarin yang ikut eskul pramuka Ibu kasih yang rotan. Kenapa tidak pakai ini? Karena ini tajam ya, kadang-kadang kita melakukan kegiatan takut kena di leher kita sendiri. Ya, oleh sebab itu kalian lebih suka dengan rotan. Meskipun di rotan pun tidak ada simbol Indonesia, simbol pramuka, tidak apa-apa. Ya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan seputar dengan setangan leher Tidak ini? ada, Bu. Tidak ada, Bu. Paham ya? Oke. Nah, setangan leher ini membuat kita bangga pada Republik Indonesia. Ya. Lalu, sebentar. Sebentar ya, ini tiba-tiba keluar. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Merah putih abadi. Ya, ingat teman-teman, setangan leher ini membuat kita bangga pada negara Republik Indonesia dan bangga menjadi pramuka Indonesia. Merah putih abadi sepanjang masa. Ya, itu sepintas. Tapi Ibu kan jelaskan bentuknya seperti apa sih? Lalu bagaimana caranya sih untuk melipat setangan leher ini? Ya, teman-teman. Sebentar ya. Jadi tidak sembarang. Kenapa Ibu bilang tidak sembarangan kalian memakai? Jadi kalian pun kalau untuk memakainya pun, kalau jika belum dilantik sama Ibu Rika ataupun di sekolah lain, misalnya kamu pindah nanti di SMA nih, ada eskul, tapi kalau kamu belum jadi anggotanya, belum bisa memakai setangan leher. Ya, jadi jangan marah nih kalau misalnya yang pindah sekolah nanti, misalnya ke sekolah IPK, penabur ataupun yang lain, ketika kalian membuat kalimat bukan membuat kalian menghasilkan sesuatu yang ternyata merugikan orang lain. Itu yang harus dijaga, jangan sampai. Ya. Oh, Ibu. Oi. Apa, Bri? Oke, Ibu lanjut lagi ya. Setangan leher ini, ya. Sebentar ya. Adalah setangan pramuka, itu biasa disebut juga sebagai handuk.
dulunya hanya digunakan oleh pramuka putra. Sedangkan yang pramuka putri itu menggunakannya leher. Jadi kalau yang putri itu dulu ya, sebelah kanannya merah, sebelah kirinya putih. Lalu dibikin seperti pita. Namun seiring diberlakukannya petunjuk penyelenggaraan pakaian pramuka nomor 174 2020, kini setangan leher handuk bisa dikenakan oleh putra maupun putri. Ya. Lalu bagaimana sih caranya untuk membuat tangan leher? Ya. Sebentar. Bentuknya sekarang. Bentuknya itu bentuk dan bahan tangan leher itu dikenakan oleh putra dan putri dan mempunyai bentuk yang sama. Tangan leher pramuka dibuat bahan kain berwarna merah dan putih. Bentuknya tangan leher pramuka pun segitiga sama kaki. Nah, sudut antara dua kaki segitiga sebesar 90 derajat atau siku-siku. Jadi bentuk tangan leher pramuka itu adalah segitiga sama kaki dengan sudut di antara dua kaki segitiga sebesar 90 derajat atau selin. Kok selin? Atau siku-siku. Ya. Nah, ini dia contoh tangan leher. Jadi ketika belum dilipat ya bentuknya segitiga siku-siku. Ya. Nah, ini dia listnya warna merah 5 cm ya. Lalu dasarnya putih. Lalu kalian gulung-gulung ya dari atas ke bawah ya. Misalnya kalau sudah tulis 5 cm 5 cm, maka dari atas ini sampai dengan kemari ya, teman-teman. Tulisannya bukan tulisan. Disesuaikan juga dengan leher kalian ya. Kok Ibu Rika nggak bisa pakai yang panjang-panjang, jadi nanti kepanjangan. Ya. Jadi sesuaikan dengan tinggi badannya. Lalu kalau jika sudah sampai seperti ini tidak harus dilipat lagi ya, karena sudah diberikan sedikit ruang di sini untuk dikerah. Ya. Nah, dari ukuran setangan leher dibedakan berdasarkan golongan usia anggota pramuka. Yang menjadi tolak ukur pembedanya adalah panjang sisi terpanjang atau sisi alas dari segitiga sama kaki. Ya, teman-teman. Jadi di sini bagaimana sisinya yang terpanjangnya seperti apa, lalu panjang alas ya dari segitiga sama kaki. Itu saja. Ada pertanyaan? Ya, oke. Meskipun demikian, ukuran panjang sisi terpanjang tersebut tidak mutlak ya harus diikuti. Karena yang terpenting adalah setelah setangan leher itu dilipat dan dikenakan, ujung setangan leher dapat mencapai pinggang si pemakai. Dengan kata lain, panjang setangan leher harus disesuaikan dengan tinggi berat badan. Berat badan siapa? Jelas pemakainya. Ya, yang mengikuti kegiatan pramuka. Nah, ini dia. Ada ukuran-ukurannya. Jadi tidak sembarangan ini dasi setangan leher. Nah, ukuran terpanjang setangan leher ini
seperti mana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 2021 yang masing-masing golongan anggota pramuka adalah sebagai berikut. Nah, setangan leher untuk anggota pramuka siaga. Siaga ini kan masih kecil ya, di bawah 10 atau 11 tahun. Ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam pramuka siaga karena panjang sisinya itu berukuran 90 cm. Sedangkan setengah leher untuk anggota pramuka penggalang, putra dan putri, sisi panjangnya itu berukuran antara 100 sampai 121. Setengah leher untuk anggota pramuka, penegak dan pandegah. Kok Ibu Rika 120 ya. Kalian 100 sampai 120 cm. Tapi dia juga dulu tingginya ya. Kemarin tuh Ibu Rika lihat siapa ya? Di kelas kayak Matthew ya, di kelas 8 ya. Ya betul, Renan dan lain-lain itu tinggi-tinggi semua. Sampai Ibu bilang, kalian dulu kelas 3 sama kelas 4 sama Ibu Rika, 5 dan 6 sama Bu Didi, kembali lagi ke kelas 7, badannya sudah langsing. Sudah berbeda ketika kalian duduk di bangku primary atau SD. Nah, sedangkan setengah leher pandegah tadi sudah disebutkan, panjang putra dan putri, sisi panjangnya berukuran 120 sampai dengan 130 cm. Nah, setengah leher juga untuk anggota pramuka dewasa, pembina, hubungan andalan, dan bisa dan anggota majelis atau pembimbing. Ya, putra maupun putri sisi panjangnya berukuran 120 sampai dengan 130. Ya, usia pramuka dewasa ini biasanya anak-anak remaja, anak-anak laki-laki yang sudah mulai puberitas ya. Oke, jadi panjang putra dan putri itu sisinya ada 120 sampai dengan 130 cm. Ya. Nah, ukuran setangan leher tersebut itu berlaku pada pemakaian harian. Ya, pakaian pramuka harian, lalu pakaian dalam kegiatan, pakaian setengah harapan. Ini contohnya. Ya. Nah, lihat ya. Sepinggang di bawah pinggang ya, sedikit lagi tinggal ini ya. Nah, ini sudah pas, tapi kalau perempuan seperti ini sudah pas. Ya, ini laki-laki. Nah, ini salah, ini nomor apa ya. Jadi harus dasinya di pinggang. Oke. Ini cara melipatnya. Bagaimana sih cara melipat setangan leher pramuka atau hasduk bagi para anggota pramuka maupun putri dari semua golongan anggota pramuka, dari siaga, penggalang, penegak, dan pendegah. Ya, kalau dulu Bapak Ibu Rika itu selalu pernah mengajarkan bagaimana cara melipat setangan leher ini. Ya, mudah kok teman-teman. Jadi segitiga lalu dilipat ya 5 cm. Ya, sebentar ya teman-teman. Lalu dilipat sampai akhirnya masih ada sisa di sini. Ya. Jadi karena putra dan putri semua golongan anggota pramukanya baik siaga, penggalang, pendegak, dan pandegah adalah sama, maka kalian bisa melihat ukurannya. Ya, tadi kan sudah dibilangin, 90 itu pramuka siaga,
Penggalang yang mana? Lalu materi yang mana? Ya, sesuai dengan Jukran pakaian seragam Pramuka nomor 171 tahun 2012. Ya. Tangan leher dilipat dengan cara melipat sisi terpanjang dari tangan leher sedemikian rupa dengan lebar lipatan sekitar 5 cm hingga warna merah dan putih terlihat tampak jelas. Ya. Pada bagian sudut sisi siku-siku disisakan sedikit hingga membentuk bagian segitiga. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara memakainya? Tangan leher ini pada pakaian seragam pramuka. Tangan leher itu dikenakan secara rapi pada pakaian seragam pramuka untuk berbagai jenis seragam, mulai dari pakaian harian pramuka, pakaian seragam kegiatan, pakaian seragam upacara, hingga pakaian seragam khusus, ya, terutama pakaian seragam Muslim, ya, dan pakaian seragam tambahan lainnya. Misalnya karena kita suka di outbound ya, misalnya di outbound di daerah Cibodas ya, itu kan ada tempat kalau tidak pandemi kita bisa camping di sana. Khusus untuk camping pramuka itu dingin sekali. Lalu Ibu Rika tuh suka sekali memakai sweater ataupun jaket. Tetap pakai tangan leher dan harus kelihatan. Jadi kalau misalnya sweaternya itu, jadi tangan lehernya itu di sini harus kelihatan di sini. Ya, lihat ya di gambar ini ya. Nah, jadi harus tetap kelihatan. Ya. Nah, cara pemakaiannya sama ya, baik berbagai golongan penggalang, siaga, lalu pedegak, semua sama. Hanya nanti di ringnya itu dia punya simbol berbeda. Beda warnanya saja. Tunas kelapanya tetap sama, tapi warnanya beda. Seperti tadi Ibu sudah singgung, hijau itu siaga, kita merah, lalu orange itu adalah penegak. Nah, mau jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, ataupun jenis seragam tetap sama caranya. Ya. Cara pakainya. Nah, sudut siku-siku disisakan saat melipat dikenakan ke bagian belakang baju. Nah, sisanya dilingkarkan ke bawah kerah baju dengan ujungnya menggantung di bawah leher depan kerah baju hingga pinggang. Jadi posisinya di sini ya, harus kancingin. Nah, di sini setangan lehernya di sini. Nah, dimasukkan dari belakang sini ke depan. Ya. Lalu pada bagian bawah leher depan, nah di kerah baju ini diikat. Nah, sudah sampai sini dimasukkan ringnya, lalu diikat, taruh ringnya di sini. Jadi posisi ring di sini, dekat kerah baju. Ya. Nah, pemakaiannya diatur sedemikian rupa hingga warna merah dan putih tampak rapi. Nah, bagi anggota putri yang mengenakan pakaian seragam Muslim, jika kerudung atau jilbab dikenakan di luar baju, tidak dimasukkan, hingga kerah baju tidak terlihat. Tangan leher dikenakan di luar kerudung, hingga tidak dikenakan di bawah kerah baju. Nah, seperti ini. Ini jilbabnya, ya, dipakai. Hijabnya itu dimasukkan ke dalam kerah baju kalau mau. Ada juga yang tidak mau, jadi hijabnya itu di luar. Nah, tangan lehernya itu menutupi, jadi hijab itu dihijab dulu, baru nanti ada di luar kerudungnya itu. Jadi tidak di bawah kerah ya, kerah baju. Kerah bajunya di dalam. Nah, saat menggunakan seragam
pakaian seragam tambahan, ya seperti tadi sempat Ibu Rizka singgung ya, jas, blazer, rompi, atau jaket setengah leher tetap harus terlihat. Nah, calon anggota gerakan pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan tidak berhak mengenakan setangan leher. Sehingga saat mengenakan seragam pramuka hanya mengenakan pakaian seragam tanpa setangan leher, tutup kepala, dan tanpa mengenakan tanda pengenal gerakan pramuka lainnya. Jadi ketika kalian belum dilantik menjadi seorang pramuka Indonesia, tidak boleh menggunakan setangan leher ini. Jadi hanya pakai pramukanya saja, tapi atribut yang seperti ini yang ada di sini itu tetap pakai. Dan namanya ketika sudah dilantik, baru kalian boleh mengenakan dasi ini. Oke, apa di sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, Tidak itulah ada, Bu. bisa ya, mudah ya. Itulah setangan leher ya, setangan leher pramuka atau kerap disebut dengan hasduk. Kalau hanbok itu pakaian tradisional Korea ya, Korea Selatan. Mulai dari pengertian, bentuk, bahan, ukuran, cara melipat, serta cara mengenakan atau memakainya. Nah, sebagai kelengkapan dari pakaian seragam pramuka, termasuk bagian dari tanda umum dan tanda pengenal gerakan pramuka, sudah selayaknya kita mengenal dan memperlakukannya dengan benar. Ya, jadi hati-hati ya. Karena setangan leher ini kita menggunakan bukan simbol ya, warna. Ya, warna dari bendera negara. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Mudah ya? Oke, kalau udah langsung pasti bisa. Ya. Oke, jadi bisa ya. Oke, nah ini tolong teman-teman. Ibu minta lagi untuk lagunya. Secepatnya tolong dikirim. Ya. Karena nanti mau dikirim, mau dilaporkan, Ibu harus membuat laporan, dan kita Sumpah Pemudanya itu peringatan Sumpah Pemudanya itu adalah hari Kamis. Jadi hari ini tolong semua sudah selesai. Ya, karena Ibu diminta secepatnya. Ya, tertunda karena Ibu, saya sudah kirim linknya, Bu. Sudah ya. Wilbert bagaimana, Will? Ibu, jadi PR-nya apa lagi sih? PR-nya. Kan PR-nya itu yang tentang lagu nasional Indonesia itu kan itu pramuka, lalu dijadikan penilaian juga ke bahasa Indonesia sebagai rasa cinta tanah air. Lalu pidato, ya kan? Dan penilaian harian bab 1 dan bab 2. Udah itu aja. Bab 1, bab 2 itu uji kompetensi. Dulu ada bukan uji kompetensinya tapi penilaian hariannya itu yang akan Ibu pidato. Bukan pidato. Penilaian harian ada di kertas itu. Kalau dulu kan uji kompetensi 1 dan 2 itu kan yang ada part A sama part B. Yes, itu dia. Karena nanti Yang mana sih, Bu? yang rapi ya, Yang mana rapi part ya, A, part karena B? itu nanti akan Ibu kumpulkan jadi satu. Yang bagus itu yang best homework ya. Nanti Yang ada mana, best Bu? homework-nya. Ibu boleh Itu kasih ditulis tahu kan, nggak Bu? halaman berapa? Coba kamu cek, Will, di buku kamu ada penilaian harian. Bab tema 1, bab 1 dan bab 2 itu ada kok. Kita kan udah sampai bab 2 ya. Tolong diselesaikan. Itu ditulis, Bu. Yang pilihan gandanya disilang langsung. Yang B dan C-nya kalau tidak salah ada B deh. B-nya itu isian singkat. Lalu yang C-nya itu baru penjabaran. Jadi hanya jawaban saja di buku tulis. Kalau tidak ada buku tulis